Wastu Kencana akan dapat berkontribusi untuk memberikan keilmuannya yang sesuai dengan bidang. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebetulan saya ada kegiatan rapat yang berkaitan dengan pertemuan dengan Bupati terpilih, jadi saya izin untuk tidak bisa ikut hadir sampai selesai. Semoga kegiatan ini bisa diikuti dengan baik dan bisa bermanfaat untuk seluruh sivitas akademika STT Wastu Kencana. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua atas sambutan dan arahannya. Mungkin untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Diki sebagai moderator untuk memandu kegiatan hari ini. Mangga Bapak Ibu mungkin bisa menyimak dengan baik dan bisa disiapkan pertanyaan yang mungkin memang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu semua. Oke, begitu Pak Diki ya. Ya, siapa? Silakan Pak Diki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasin ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana kita diberikan rahmatnya untuk bisa melakukan kegiatan di pagi hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita semua ya sebagai umatnya. Oke, di acara hari ini adalah acara sesi sharing session ya dengan nama acara Wastu Kencana Talk ya, dengan topik karakterisasi serat hayati untuk bahan baku dalam dunia industri. Nah, sebagai pemateri adalah Pak Irwan Suryaman ya. Beliau adalah lulusan dari S2 dari ITB dan S3-nya juga dari ITB. Salah satu penelitiannya adalah potensi pemanfaatan serat selulosa sebagai material bahan baku dalam sintesis filter udara non-open yang sesuai dengan standar ya. Kemudian ada beberapa paten ya. Saya akan bacakan satu saja, yaitu pembuatan kertas non-open ya dari serat selulosa untuk material filter udara ya, dan metode pembuatannya ya. Eh, untuk lebih jelasnya, mari kita mendengarkan apa yang Pak Dr. Irwan sampaikan ya. Untuk waktu dan tempat, silakan Pak Irwan, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, serta para peserta mahasiswa yang saya banggakan. Izin share Pak Diki untuk materi Silakan pada Pak. pagi hari ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Sudah. Baik, Bapak Ibu peserta talkshow pada sharing session pada pagi hari ini, untuk latar belakang pemilihan topik saya adalah bahwa kita melihat kondisi realita dunia tidak kondisi yang baik. Kenapa tidak kondisi yang baik? Karena banyaknya bencana yang tentu menjadi banyak tidak langsung dilibatkan oleh kelibatan tangan-tangan manusia. Oleh karena itu kita perlu berpikir secara general, berpikir bersama-sama di Sivitas Akademika khususnya STT Wastu Kencana apa yang bisa kita perbuat, apa yang kita bisa sumbangsi untuk keberadaan bumi agar semakin bersahabat. Oleh karena itu, dengan pertimbangan hal tersebut, maka kami mengangkat topik bagaimana kita memberi keberlangsungan alam ini dengan mengambil
bahan-bahan yang semakin kita butuhkan ke depan, yaitu bahan-bahan yang alam yang tersedia di bumi dengan baik, yaitu adanya serat hayati. Oleh karena itu kita perlu mengetahui dulu apa sih itu serat hayati dengan mengkarakterisasi serat hayati untuk bahan industri. Itulah yang melatar belakangi topik ini. Baik Bapak Ibu, karakterisasi serat hayati ini kita perlu mengetahui dulu. Secara umum, serat hayati itu digolongkan sebagai apa sih sebenarnya? Nah, secara klasifikasi serat itu kan ada dua. Ada namanya serat sintetik, yaitu serat sintetik yang memang bahan bakunya dari minyak bumi atau fossil fuel. Contohnya produknya adalah polietilen atau PE. Karakteristik dari serat ini itu tidak dapat diperbaharui, mengandung zat-zat beracun tentunya, tidak mudah diurai oleh mikroorganisme, dan pengolahannya rumit dengan biaya yang tinggi. Itu untuk karakteristik dari serat sintetik. Nah, dibandingkan dengan serat hayati, kalau serat hayati ini bahan baku dari tumbuhan atau dari hewan atau serta dari mineral. Contohnya kita ambil di sini adalah serat rami. Karakteristik dari serat ini yaitu dapat diperbaharui, tidak mengandung bahan-bahan racun yang berbahaya, kemudian mudah diurai oleh mikroorganisme, pengolahannya mudah, serta berbiaya murah. Nah, setelah kita mengetahui klasifikasi dari serat secara umum, nah untuk serat hayati sendiri bisa kita dapatkan pendahuluan dulu bahwa di serat hayati itu untuk saat ini secara global untuk pemanfaatan serat itu kebutuhannya sudah mencapai 110 juta ton di tahun 2023. Tetapi penggunaan serat hayati itu hanya 30%. Masih dominan serat sintetik yaitu 70%, baik contohnya PP, PE, dan polyester, atau sekitar 77 juta ton. Sedangkan penggunaan untuk serat hayati hanya 30%, contohnya dari rami, kapas, kayu, rotan, dan lain-lain ya, atau sekitar 33 juta ton. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita. Kebutuhan di Indonesia, produksi kita itu kebutuhan global ya, 110 juta ton. Sedangkan di Indonesia sebagai negara tropis baru memproduksi hanya 7 juta ton. Sekitar 6% dari kebutuhan global. Nah, berarti ada peluang pasar untuk peningkatan serat hayati di Indonesia dengan kebutuhan bumi saat ini penduduknya sekitar 8 miliar dan tentunya akan berkembang dengan perkembangan jumlah penduduk tentunya. Oleh karena itu kita perlu mengetahui juga serat hayati itu apa sih sebenarnya. Serat hayati itu merupakan jenis-jenis serat yang berasal dari alam. Yang tadi berasal dari hewan, tumbuhan, mineral yang dapat diproses menjadi bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi. Ini menurut Mohanty di 2005. Kemudian secara klasifikasi serat hayati tadi, saya lebih mengerucut ya, kita tadi secara global serat, kemudian ini udah masuk serat hayati. Kalau serat hayati itu ada 3 sumbernya, dari tanaman, hewan, dan mineral. Dari tanaman juga beraneka ragam, ada yang dari biji, dari kulit, dari buah, dari daun, dari batang. Kemudian ada dari hewan, ada dari bulu, ada dari tentunya dari daun untuk hewannya, sutra. Kemudian ada dari mineral. Nah, beberapa macam ini juga banyak sumber dari beberapa klasifikasi. Kalau dari biji, contohnya kapas, kapok, ya, kulit juga demikian. Ada rami, ada jut, kelapa, itu buah, daun, ada sisal, kemudian batang, ada bambu, dan berbagai macam dari berbagai jenis klasifikasi ini. Kemudian untuk tumbuhan sendiri, dari daun itu tadi kapas, kapok ya, kemudian dari kulit itu rami, dan buah tentunya dari contohnya kelapa karena dari kulit. Kemudian ada daun dan ada batang. Nah, dari tinjauan pustaka kita perlu mengetahui dulu apa sih sebenarnya yang perlu kita dalami di dalam serat ini. Serat itu komposisi yaitu merupakan polimer. Nah, polimer inilah yang bisa kita mainkan nanti apabila kita mau melakukan produksi atau melakukan treatment di dalam menghasilkan serat. Nah, polimer di tumbuhan itu mudah terdegradasi oleh mikroorganisme. Terdegradasi maksudnya rusak.
Dan polimer sintetik tidak demikian. Nah, di dalam polimer ini kita perlu mengetahui, mungkin ini secara konsep ya, bahwa di polimerisasi polimer itu, polimerisasinya ada dua, ada namanya polimerisasi ADC, yaitu pembentukan polimer dari monomer-monomer yang berikatan merangkap menjadi tunggal, contohnya PP, dan ada namanya polimerisasi kondensasi, yaitu proses reaksi kelompok fungsional monomer yang sama-sama mengeluarkan molekul kecil untuk membentuk polimer, contohnya protein. Nah, kemudian struktur glukosa pada dinding sel tumbuhan itu, Bapak Ibu sekalian, ini anak kimia yang lebih paham ya. Ada namanya dinding sel yang inti, ada yang utama, ada yang bagian dari dinding sel terluar. Nah, nanti kita lihat lebih detailnya. Nah, di dalam komposisi ini yang paling utama ada namanya selulosa, lignin, dan hemiselulosa. Nah, ini yang perlu kita ketahui untuk memberikan treatment, karena treatment nanti akan berdampak pada susunan dari selulosa, hemiselulosa, sama ligninnya. Kemudian secara klasifikasi juga ini saya tampakkan kalau untuk kapok bagaimana tampilannya, sabut, dan mungkin beberapa jenis yang lain. Dan yang paling ingin saya sampaikan di slide ini adalah bahwa kelebihan dari serat hayati itu untuk saat ini kita bisa memberikan highlight bahwa sumbernya melimpah, khususnya di Indonesia karena kita negara tropis. Kemudian dia biodegradable. Biodegradable itu bisa diurai oleh mikroorganisme. Kemudian tidak abrasif, kemudian CO netral, tidak ada yang berbahaya, kemudian energi pemrosesannya rendah, tidak membutuhkan energi yang banyak, kemudian non toksik atau tidak beracun. Kemudian dari keuntungan tentunya ada kekurangan juga di serat hayati ini, yaitu sifat mekaniknya berbeda-beda karena tergantung dari unsur hara tanaman. Kalau kita mungkin dapatkan dari suatu daerah di Jawa atau mungkin dari pulau yang lain akan berbeda sifatnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kemudian dia hidrofilik. Hidrofilik itu mudah berikatan dengan air, kemudian dimensi yang berbeda-beda dan bervariasi. Kemudian ketahanan termal terhadap mikroorganisme itu rentang karena dia adanya unsur-unsur tadi hemiselulosa, selulosa, dan mikroligninnya. Kemudian kita perlu mengetahui juga struktur tadi di serat ini, yaitu ada bagian inti, ada inti sel, kemudian ada dinding pertama, dinding kedua ada namanya S1, S2, tapi bukan ke arah pendidikan ya. Ini namanya dinding di bagian sel dari tumbuhan. Ini kita perlu ketahui untuk bagaimana nanti memberlakukan perlakuan yang treatment yang dilakukan juga yang Bapak Ibu. Kemudian tampilannya ada primary, ada kemudian secondary wall, ada kemudian inti atau lumen di dalam serat itu. Kemudian secara terkecil dari serat itu bisa kita lihat tampilannya secara mulai dari flash sampai mikrofibril. Inilah bagian terkecil dari serat itu. Nah, di mikrofibril ini biasanya tampilannya nggak akan kelihatan dengan kasat mata, tetapi bisa kita lihat nanti dengan pembesaran dengan pengujian morfologinya. Kemudian untuk komponen utama tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa serat tumbuhan ini memiliki 3 komponen utama yang bisa kita highlight, bahwa komponennya ada selulosa, kemudian ada hemiselulosa, dan ada lignin. Nah, untuk mendapatkan sifat yang baik, intinya kita mendapatkan karakteristik kebutuhan ini di industri itu di komponen hemiselulosa yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena memiliki ketahanan terhadap kekuatan tarik dan juga terhidrolisis di asam. Tetapi ini kekurangannya di selulosa. Tetapi untuk hemiselulosa tidak terlalu bagus untuk mekaniknya. Sifat mekanik serat tidak terlalu bagus sehingga dia juga akan larut dalam proses alkali dan mudah terhidrolisis oleh asam dan sangat hidrofilik. Hidrofilik itu mudah berikatan dengan air. Kemudian untuk lignin larut dalam perlakuan panas, tidak terhidrolisis dan hidrofobik. Hidrofobik itu tidak mudah berikatan dengan air. Kemudian untuk perlakuan alkali yang bisa kita berikan, kenapa kita saya berikan perlakuan alkali di sini untuk kita melihat bagaimana dampak perlakuan alkali serat yang diterima apabila treatment itu dilakukan. Contoh di sini kan yang akan kita rusak itu adalah dinding selnya di lignin,
kemudian di selulosanya dan hemiselulosa. Dengan apa? Tujuan apa kita melakukan ini? Treatment ini untuk kita dapatkan nanti kecenderungan yang muncul itu adalah selulosa, sehingga lebih tahan dengan kekuatan dan ketahanan termal yang kita perlukan untuk di industri ini. Dan mungkin sifat karakterisasi serat mendekati mungkin serat-serat kayak PE, PP, dan polyester. Nah, dengan apa? Dengan treatment ini kita berharap lignin keluar, ini diganggu ligninnya, sehingga dia bisa kita lihat tampilan semnya itu setelah kita berikan alkali dengan pembesaran sampai 100 mikrometer, bisa terlihat bahwa tampilan itu lebih bagus dan dari seratnya juga lebih bersih. Dan tentunya ini akan memberikan dampak perlakuan ini terhadap kekuatan mekanik daripada serat. Kemudian untuk orientasi serat juga berpengaruh, Bapak Ibu sekalian. Orientasi serat yang kita lihat di sini bahwa untuk tegangan regangan bisa kita lihat bahwa tegangan regangan itu semakin besar derajat dari mikrofibril, derajat sudut ya, mikrofibril itu, maka sifat dari regangannya semakin besar, tetapi untuk tegangannya itu semakin kecil. Nah, itu orientasi serat bisa kita lihat di sini, tegangan regangan. Mungkin ini untuk konsep dalam tegangan regangan. Kemudian dari konsep-konsep ini, Bapak Ibu, kita perlu mengetahui karakter apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari pengujian serat. Yang pertama adalah kekuatan tarik. Untuk preparasi sampel ini namanya pengujian tarik serat tunggal atau ultimate. Kita dapatkan serat uji preparasinya itu satu-satu serat. Diuji dengan mesin tetoknopapigraf. Pengujian ini biasanya dilakukan di Bandung, di Balai Besar Tekstil. Nah, dari pengujian bisa kita dapatkan dengan 3 sampel serat, Rami itu masih unggul dibandingkan. Saya mengambil sampel ini berdasarkan keberadaan dan ketersediaan serat yang ada di pasaran. Rami juga cukup banyak, khususnya saat ini sudah dikembangkan, ijuk demikian juga, dan sabut kelapa. Nah, dari pengujian kekuatan tarik dengan pengujian ultimate serat tunggal, Rami itu memiliki keunggulan dibandingkan serat yang lain. Rami hampir 1 gigapascal atau 1355 megapascal kekuatan tariknya. Sedangkan untuk ijuk hanya 762 megapascal dan sabut kelapa 285 megapascal. Kemudian untuk mendapatkan gambaran mikroskopik dari serat, kita juga bisa melakukan pengujian SEM, namanya scanning electron microscope. Ini pembesaran 10 sampai 300.000 kali. Bisa kita lihat untuk ijuk, tampilan dalam mikroskopiknya itu bisa kita lihat bahwa serat sangat banyak serat-serat mikrofibril terpecah, tapi untuk Rami lebih rigid dibandingkan dengan ijuk. Kemudian untuk sabut kelapa itu berongga. Jadi kalau sabut kelapa kita memberikan treatment, kalau ada terhadap air itu air bisa terserap. Makanya untuk sabut kelapa aplikasi untuk kayak penanggulangan banjir, bagus serat-serat kelapa kita gunakan kayak untuk tali, dan dia bisa menampung bagus untuk karena dia mudah berikatan dengan air karena adanya pori-pori yang bisa menampung air. Tetapi untuk Rami enggak, itu dia rigid, tidak bisa berikatan dengan mudah pada air. Kemudian untuk ketahanan termal ini diuji dengan termografi metrik analisis atau TGA. Ini berikan temperatur pada 40 sampai 500 derajat Celcius. Bisa kita lihat bahwa ketahanan termal yang tertinggi itu di Rami. Rami itu bisa mencapai ketahanan termalnya 350, sedangkan untuk ijuk sabut kelapa itu rendah. Kenapa? Karena dia dominan selulosa, sedangkan hemiselulosa dan lignin itu dominan di ijuk dan sabut kelapa. Kemudian untuk komposisi lignoselulosa, Bapak Ibu sekalian, komposisi lignoselulosa itu tadi lignin, hemiselulosa, dan selulosa. Nah, itu dilihat dari kedominanan dari bilangan gelombang yang terabsorb
bahwa di rami itu masih dominan dibandingkan sama sabut kelapa dan ijuk. Di sini menandakan bahwa komposisi kimia dari rami itu memang dominan selulosa karena banyaknya ikatan-ikatan karbon yang terbentuk. Sementara untuk ijuk dan sabut kelapa itu lignin lebih dominan. Dilihat dari kerendahan dari absorban dari bilangan gelombang yang terjadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian perlu kita mengamati serat apa sih yang bisa kita olah untuk kebutuhan industri saat ini. Sebenarnya banyak di sekeliling kita dan itu khususnya di Indonesia banyak berlimpah tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Contohnya pohon pisang. Itu di negara-negara lain pohon itu mendatangkan devisa yang banyak. Dan ini seratnya juga cukup banyak daun batang ya di batang karena pada saat di Indonesia saat ini kita mengamati habis dimanfaatkan untuk diambil hasilnya batangnya nggak diolah atau hanya dibuang mungkin atau dibiarkan mengering. Kemudian juga daun nanas khususnya di Jawa Barat ini juga potensi khususnya di Subang ya. Kemudian lidah mertua. Ini juga saat ini lidah mertua Bapak Ibu sekalian banyak diaplikasikan untuk otomotif seperti untuk Mercedes, kemudian juga untuk anti peluru. Kenapa? Karena ketahanannya ini ketahanan dan kekuatannya hampir sama dengan ketahanan untuk bahan-bahan di yang seperti saya sebutkan tadi untuk yang memiliki ketahanan cukup tinggi. Kemudian batang padi juga bisa digunakan, juga tentunya rami dan bambu. Ini perlu disosialisasikan sehingga masyarakat bahwa serat itu bukan saja kita bergantung pada serat sintetik saat ini, tetapi di sekeliling kita bisa menghasilkan serat dan tentunya banyak digunakan untuk bahan-bahan industri. Oke, kemudian metode menghasilkan serat ada namanya manual, ada 3 ya. Ini produknya tentunya lambat, namun biayanya murah. Kemudian ada permesinan. Nah, ini tentu mempercepat produksi, tetapi investasi awal adalah mahal karena perlu mesin. Kemudian ada kimia. Kimia ini membutuhkan prosesnya yang lambat dan kadang-kadang perlu kesabaran karena kadang-kadang gagal pada mencari namanya kondisi optimal. Kondisi mana sih yang bagus untuk menghasilkan ini perlu trial and error atau kita uji coba, coba-coba yang mana lebih bagus dalam prosesnya. Nah ini kalau dari 3 mekanisme ini ada kelebihan dan tentunya ada kekurangan. Kemudian untuk proses manual bisa kita melihat di sini dari daun sensifera atau daun lidah mertua itu metodenya sangat simpel melalui sikat atau ya digunakan apa alat-alat yang ada itu bahkan dengan seruk dengan sendok juga bisa menghasilkan serat. Ini contoh percobaan yang kita lakukan di laboratorium. Kemudian untuk metode dengan permesinan namanya dekortikasi itu dari serat rami. Dekortikasi ada 2, ada dekortikasi basah atau kering. Ini contoh dekortikasi basah atau menggunakan air untuk mempercepat proses penghilangan lignin dari serat. Kemudian serat basah, setelah basah baru kita keringkan di bawah sinar matahari. Ini tentunya cepat prosesnya. Kemudian ada kimia. Kimia itu penambahan NaOH. Contohnya dari kulit waru. Atau kulit waru ini kita buang beberapa bagian, baru kita rendam dengan NaOH, akan menghasilkan serat dengan perlakuan beberapa atau didiamkan di suhu tertentu atau tanpa perlakuan temperatur. Kemudian untuk proses gabungan juga Bapak Ibu sekalian kita bisa mendapatkan proses gabungan mulai dari dekortikasi atau diguming, digabung dengan soft opening, di cutting atau di brushing. Nah ini gabungan mulai dari kita dekortikasi menghasilkan seratnya, baru diguming itu dihilangkan getahnya, kepala masam untuk soft opening dan di cutting itu dipotong sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki, baru kita rapikan atau kita haluskan sesuai dengan diameter serat yang kita perlukan. Kemudian untuk metode di dalam pembuatan serat ini di serat tumbuhan sangat berpengaruh di beberapa parameter atau variabel. Yang pertama adalah metode kita produksi bahan baku. Kualitasnya itu sangat dipengaruhi oleh kualitas bagaimana bahan baku diproduksi. Kemudian proses pengeringannya bagaimana, metode penyimpangan, kemudian kandungan lignoselulosanya, apakah kita cuci dengan air atau tanpa dicuci, kemudian ada nama perlakuan kimia serat, apakah diberikan perlakuan kimia atau enggak. Ini akan mempengaruhi kualitas dari serat yang kita hasilkan dari tumbuhan. Kemudian untuk saat ini,
yang digunakan untuk bahan industri itu banyak aplikasinya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk tekstil ya, kemudian untuk kesehatan, masker, filter udara, insulasi termal, untuk AC, kemudian untuk di dashboard mobil, kemudian untuk kertas pembungkus makanan, kerajinan dekorasi rumah, kemudian bisa juga untuk penguatan struktur bangunan, bendungan dan semacamnya. Ini sangat luas untuk penggunaan dari serat ini. Kemudian contoh produksi serat tenun dari sutra, ini namanya woven ya. Woven itu dirajut dengan tenun. Contoh produksinya untuk di tekstil mungkin lebih paham metode dengan ini. Kemudian ada namanya produksi dengan non tenun. Kebetulan dalam riset saya metode ini yang saya pakai, yaitu metode non woven, yaitu untuk menghasilkan filter udara. Yaitu serat preparasi, kemudian serat dihaluskan, serat digiling dengan bitter. Bitter itu dihaluskan sampai membentuk bubur kertas, kemudian dites bagaimana tingkat gramatur atau kepadatan serat, baru kita cetak di sheet mesin, baru kita press untuk menghilangkan kandungan air, baru kita hasilkan serat media kertasnya. Kemudian untuk mekanisme penjualan saat ini untuk media filter dan tentunya bahan-bahan yang lain Bapak Ibu sekalian yang kita hasilkan dari serat ini banyak, udah sangat mulai dari koperasi bisa kita jual, kemudian mekanisme penjualan juga lewat produk dalam atau di luar negeri atau lewat online. Nah, produk-produk pemasarannya juga lewat modern atau tradisional serta penawaran dari person ke person. Tentunya untuk saat ini perlu kita kembangkan bersama sehingga keberadaan dan kontinuitas dari produksi bahan baku serat ini semakin baik. Mungkin demikian Pak Diki yang saya sampaikan dan saya serahkan kembali untuk Pak Diki untuk melanjutkan dengan tanya jawab kalau ada pertanyaan dari para peserta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Irwan yang telah memaparkan dengan begitu baik ya, dan sangat menarik sekali ya berkaitan dengan apa namanya serat ini ya. Mungkin ada apa namanya nanti peneliti yang lain yang bisa mengembangkan atau mau berkolaborasi dengan Pak Irwan berkaitan dengan serat ini ya, nanti bisa langsung eh, apa mengkontak Pak Irwan gitu ya. Baik, untuk sesi sekarang adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu atau mahasiswa yang ingin bertanya dan tertarik berkaitan dengan apa namanya serat ini. Silakan eh, saya kasih waktu untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Irwan. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada di chat Pak Diki, punten. Ada di chat nggak? Iya. Atau mungkin yang langsung dulu Pak Dewanto, mangga Pak. Oh iya, Pak Dewanto. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja pertanyaannya, Pak. Iya. Eh, Kalau tadi pembuatan maskernya itu dari lelehan yang dipres, apakah sekarang kan ada selulosa industri besar seperti viskos rayon itu, sudah ada serat rayonnya yang dibuat secara besar-besaran? Apakah kalau ingin dibuat seperti proses yang tadi, dibuat seperti masker, diperlukan lelehan lagi atau langsung dibuat dengan kempak, proses kempak dan sebagainya begitu, Pak? Terima kasih, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya tampilkan dulu Pak Dik ya. Ya, Izin silakan Pak. share yang Langsung di dijawab aja Pak Irwan ya baik satu-satu pertanyaan gitu. ya, biar lebih terarah Pak. Hmm. Baik, terima kasih Pak Dewanto atas pertanyaannya terkait metode pembuatan kertas yang dari serat selulosa dengan mungkin rayon. Nah, Nah, untuk bahan dari serat hayati Pak yang kami hasilkan ini ya. itu
tidak memiliki titik leleh. Itu yang pertama dulu. Karena serat selulosa itu dia degrade pada saat temperatur di sekitaran 100 derajat. Nah, dia sekitaran kalau untuk rami itu bisa sampai 300. Dia degrade. Degrade itu rusak ikatan primer. Nah, di dalam serat itu Bapak Ibu sekalian kita perlu mengetahui ada dua ikatan. Namanya ikatan primer dan ikatan sekunder. Nah, pada saat saya membuat untuk media untuk filter udara dan kertas ini, yang saya rusak itu ikatan sekundernya. Ikatan sekunder itu yang terjadi antar serat. Saya rusak dan kita jadikan di sini nggak di lelehnya, Pak ya. Kita jadikan bubur dengan bantuan apa? Dengan bantuan air. Jadi di bitter ini kita rendam, setelah rendam kita digiling atau ditumbuk sehingga apa ikatan dari sekundernya ini rusak sehingga jadi bubur. Nah, setelah jadi bubur, Bapak Ibu sekalian, kita yang dominan itu nanti kan kalau sudah jadi bubur kayak di kertas itu kan sebenarnya juga bubur awalnya kan bubur kertas. Nah, sama dengan ini. Setelah dia kecil, nah untuk mempermainkan di sini juga dimensi dari size-nya serat ini kita bisa permainkan di bitter. Dengan apa? Dengan pembebanan bitter. Maksudnya dengan pembebanan dengan kehalusan berapa yang kita inginkan. Nah, kita permainkan di sini parameternya. Kemarin juga saya ada beberapa parameter yang saya permainkan di sini sehingga parameter yang mulai dari yang kecil sampai yang besar saya permainkan sehingga parameter yang divariasikan itu bisa menghasilkan beraneka ragam juga outputnya keluaran di sini. Mulai dari yang tadi saya sampaikan ada mulai dari yang kecil dan besar untuk jenis filter kan bisa kita filter yang diameter yang size-nya kecil atau yang besar, contohnya memfilter untuk ke arah virus, memfilter debu yang besar atau memfilter hal-hal yang memang lebih kecil. Nah, itu dipermainkan di sini untuk porositas dari filter. Nah, tetapi kalau metode yang disampaikan tadi Pak Dewanto untuk krayon dengan metode leleh itu adalah untuk metode biji serat sintetik, Pak. Biji serat sintetik yang memungkinkan memang untuk perlakuan panas sampai di temperatur tertentu. Setelah meleleh, baru kita press dengan kondisi dimensi tertentu, baru kita cetak dan dinginkan dengan kondisi tertentu juga. Nah, hasilnya juga sama menghasilkan ini. Tetapi tentunya untuk perlakuan antara serat yang berasal dari sintetik dan juga dari serat tumbuhan ini tentunya membutuhkan perlakuan yang berbeda. Karena bahan sintetik dan bahan polimer hayati ini juga karakterisasinya juga berbeda. Makanya tadi kalau di krayon itu membutuhkan panas, Pak. Kenapa panas? Karena harus meleleh. Temperaturnya mungkin di atas 200 derajat, mungkin ada yang 150. Nah, setelah di kondisi yang temperatur lelehnya tercapai, itu udah bisa dibentuk, Pak. Tetapi untuk di krayon di sini kita mau buat bubur seperti ini, sepertinya berat kalau tidak ada perlakuan tambahan temperaturnya di temperatur lelehnya karena untuk membentuk itu tidak mudah dilakukan untuk serat sintetik. Mungkin demikian Pak Dewanto, kalau ada lagi sanggahan atau mungkin ada yang kurang kurang dari jawaban kami bisa kita diskusikan di lain waktu. Terima kasih Pak Irwan. Saya kira cukup sementara untuk itu. Terima kasih, Pak. saya kasih yang lain saja dulu. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Dewa. Pak Irwan, ini ada satu lagi di chat ya. Saya bacakan aja. Bagaimana dampak penggunaan serat hayati terhadap keberlanjutan dan pengurangan jejak karbon dalam industri ya. Ini ada 3 pertanyaan nih. Ini satu dulu nih ya Pak ya. Saat ini kan memang kita diharapkan khususnya saat ini namanya zero emission dan green economy. Nah, zero emission green economy kan memang
kita bergerak dari penggunaan bahan-bahan tekstil yang sudah ramah lingkungan. Salah satunya adalah bahan-bahan yang non sintetik, yang tidak sintetik. Karena sintetik itu kan membutuhkan bahan baku dari minyak bumi, dan sementara minyak bumi kan akan habis, dan tadi tidak degrade, dia non biodegradable, tidak terurai oleh mikroorganisme, sehingga menghasilkan apa, polusi yang tinggi. Dengan kita menggunakan bahan-bahan dari tumbuhan, tentunya kita akan menggunakan bahan-bahan ekonomi yang zero emission. Kemudian green ekonominya juga kita dukung ke arah sana. Jadi program secara global untuk saat ini sesuai dengan harapan-harapan yang memang untuk keberlanjutan bumi gitu, Pak Dik. Oke, terima kasih Pak Irwan. Mungkin yang tadi bertanya ada sanggahan atau seperti apa, atau gimana, cukup? Tiga biar Mungkin cukup ya. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Irwan. Mungkin satu atau dua lagi pertanyaan ya, mungkin karena waktunya 10 menit lagi. Pertanyaan selanjutnya ini Pak Irwan, bisa saya bacakan. Berapa perbandingan biaya produksi dan harga serat yang dihasilkan? Ini oke, kalkulasi Pak Irwan ini. Ya ini mungkin itu kalkulasi ini aja lah ya. Iya. Contoh, ketika menggunakan serat rami 1 kilogram, berapa kilogram kertas yang dihasilkan? Bila dikonversi dalam rupiah, katanya gitu. Baik, Bapak Ibu, sangat menarik ya pertanyaannya, menantang untuk Ini kita mau gitu. ini kayaknya mau percobaan Pak Irwan. Mau di Intinya kalau bahan serat itu tergantung dari bahannya apa, betul. Serat rami dibandingkan serat yang tadi saya ujikan itu sabut kelapa dengan ijuk, yang paling mahal itu rami. Kenapa rami lebih mahal? Yang pertama, bahan rami itu lebih baik dalam hal kekuatannya. Kekuatannya lebih baik, mekaniknya, tahan terhadap panas, tidak mudah rusak oleh serangga. Nah itu. Dan juga kalau pada saat diproses untuk tekstil juga mahal. Baju-baju yang dari bahan rami itu mahal, bisa sampai 300-400 ribu. Coba ibu-ibu ke rumah-rumah mode, khususnya ibu-ibu sekalian. Coba dicek, berbahan dari serat rami itu mahal. Kenapa? Karena sangat bagus dan tahan, dan juga motif-motifnya bisa diparasikan itu. Kemudian bagaimana kalau dihasilkan untuk bahan kertas? Nah, kalau bahan kertas yang saya sudah ujikan, kalau 1 kilo, untuk 1 kilo itu harga rami saat itu ya, saya beli di tahun 2019 itu 175.000. Tetapi untuk saat ini itu mendekati 250, tergantung apa, kebersihan rami. Ada yang raminya tidak bersih, tidak bagus, masih banyak lignin, itu juga ada yang murah, ada yang 50, ada yang 35. Tapi kalau yang udah bersih, halus itu udah disisir, udah melalui proses beberapa tahapan, itu bisa sampai 200 sampai 300 ribu per kilo, 1 kilogramnya. Nah, kalau dikonversi menjadi kertas yang saya buat itu tergantung ketebalannya kertas mau bagaimana. Kalau ketebalannya seperti kertas gambar, teman-teman bisa melihat kan, ada kertas gambar, Bapak Ibu sekalian, ada namanya kertas gambar, ada kertas tulis, itu beda. Apanya yang beda sih membedakan kertas gambar, kertas tulis, kertas yang lain? Yang pertama itu grematurnya namanya. Grematur itu tingkat kerapatan serat. Semakin rapat, semakin banyak serat, semakin tebal, semakin banyak bahan baku yang habis. Nah, tentunya semakin mahal karena lebih banyak bahan baku yang habis. Nah, tentunya kalau secara rata-rata overall 1 kilo itu bisa menghasilkan sekitar 5 meter persegi. Bisa dibayangkan 5 meter persegi? 5 kali 5 berarti 25 meter persegi. Nah, itu luasannya. Ya, Bapak Ibu bisa menghitung berapa harganya 1 meter persegi untuk kertas. Nah, kita nggak menghitung kertasnya ya. Ya, itu bisa dikonversi ke sana dengan harga berapa? Yaitu tadi ada 200, ada 300, ada 150, tergantung jenis rami. Dampaknya apa? Perlakuannya nanti, kalau terlalu banyak lignin, murah raminya, nanti ligninnya. Dampaknya apa? Rapuh. Kertasnya rapuh. Kalau ditarik sedikit, sobek.
karena ligninnya banyak, mungkin teman-teman di tekstil. Tetapi pada saat lignin yang kurang, bagus perlakuan alkali, nah dibuat kertas kokoh kertasnya. Bisa jadi kipas, bisa juga untuk mungkin bahan-bahan untuk menulis memang udah layak. Nah itu, jadi dampaknya, jadi kita tergantung dari bahan baku Bapak Ibu sekalian. Jadi mengkalkulasi itu semakin tinggi kualitas dari serat dan dihasilkan juga produk akan semakin berkualitas. Tetapi kalau kita beli serat yang murah bisa, tetapi kualitas dari produk yang kita buat nanti kurang berkualitas. Jadi harga relatif. Oke, mungkin itu Pak Diki. Terima kasih. Oke, makasih Pak Irwan. Mungkin ada lanjutan pertanyaannya atau enggak? Atau sudah cukup yang tadi Ini, bertanya ini? ini masih ada berkenan ya? Satu lagi Oke, kali ya? mungkin udah cukup yang tadi ya Pak Irwan. Ini ada 3 lagi. Saya apa namanya? Karena berkenan dengan pewarna. 4 lagi ya, 4 lagi Pak Irwan nih. Gak apa-apa Boleh. Pak Irwan ya, 10 menit lagi bisa ya. Siap-siap. Yang selanjutnya ini Pak Imam ya. Saya bacakan Pak Irwan. Iya. Berkenaan dengan warna alami serat, ketika suatu serat akan dipergunakan dan diperlukan pewarnaan, bukankah perlu diputihkan terlebih dahulu katanya gitu ya. Bagaimana metode pemutihannya gitu maksudnya. Apakah mungkin ada bleaching atau ada pakai H2O atau pakai NaOCl gitu kan. Kalau Ya. di tekstil dulu pakai bleaching NaOCl gitu ya. Oke, baik. Apa ya? Terima kasih Pak Diki. Oke. Ya, pertanyaan juga cukup menarik ini Pak Imam. Jangan sampai Pak Imam juga dipraktisi serat warna. Baik, untuk pertanyaan Pak Imam, untuk pengujian saya, untuk proses pewarnaan di serat itu kan yang kita berarti menambahkan zat adaptif ke dalam pori-pori serat. Nah, mekanisme ini bisa dilakukan seperti mekanisme pengujian NaOH sebenarnya, yaitu kita menghilangkan lignin. Lignin ini hilang, bagian permukaan luar, dinding luar. Tadi kan ada beberapa dinding di dalam serat itu, ada dinding terluar namanya S2, ada S1-nya di bagian dalam, kemudian lumen. Nah, yang kita ganggu ini di S1-nya. Nah, kita ganggu ini kayak garuk itu hilangkan. Nah, dengan mekanisme apa? NaOH cukup tanpa temperatur. Temperatur ruangan juga cukup yang saya lakukan itu di 3 serat ini, baik rami, hidup, dan sabut kelapa itu di 6 jam. Dengan optimal saya ujikan di beberapa parameter NaOH ya, 1 derajat, 2 derajat, sampai mungkin 10 derajat, presentasenya maksudnya ada 1%, 2%, sampai 10%. Nah, yang paling optimal itu di beberapa jenis serat ini di 3% Pak, tanpa perlakuan panas, dengan lama perendaman itu 24 jam di suhu ruangan. Nah, itu untuk rami, sabut kelapa, dan ijuk. Tetapi untuk serat lain saya belum melakukan pengujian, jadi saya belum bisa menjawab. Kemudian mekanisme yang bisa dikasih pada saat untuk pewarnaan lebih putih, itu meningkatkan tingkat jumlah NaOH. Jadi kalau rami kita mau dari coklat, mau agak lebih putih, itu NaOH-nya sehingga nanti terkikis habis, tinggal serat utama nanti yang muncul. Demikian juga untuk ijuk dan sabut kelapa. Itu untuk pewarnaan. Nah, kalau kita mau tambahkan lagi warna lain, itu bisa Pak. Tetapi untuk saat ini kami belum melakukan, tetapi teman ada yang melakukan, saya baca di jurnal itu sama, direndam beberapa, kemudian setelah warna itu masuk terserap di dalam serat, baru kita angkat, didiamkan 1 sampai 2 jam. Begitu, Pak Dik. Oke. Pak Mungkin Imam Pak masih Irwan ada angkat tangan? cukup ya. Ini Ya. saya bacakan pertanyaan yang selanjutnya ya. Mungkin Pak 3 Imam lagi masih ya. mau bertanya, Pak Dik? Oh, Pak Irwan Nah mau. ya, saya mau komentar dikit, boleh? Oh, siap-siap. Mangga. Oh, iya, ini untuk kalau misalkan mau dipakai kertas ya, ini kan butuh tingkat keputihan yang sangat tinggi ya. Gitu, Betul. apakah sudah pernah dilakukan pengecekan kalau pakai NaOH berapa persen? Gitu kan, dan kalau nggak salah ya, ini mohon dikoreksi nih kalau saya salah. Itu dulu itu orang itu pakai klorin ya untuk pemutihannya, dan itu sangat toksik gitu. Saya rasa ini menarik nih buat dicek nih, gitu tingkatnya dampaknya terhadap lingkungan, gitu. Kira-kira seperti itu. Yang NaOH berapa persen Pak? Yang NaOH Pak? Siap. Tingkat pemutihannya Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Untuk perlakuan alkali, untuk yang serat rami dulu yang saya lebih detail berikan treatment.
Untuk serat rami itu perlakuan paling optimal di 3%, Pak. Kalau kita tingkatkan 3%, itu kondisi seratnya jadi rusak. Kenapa? Kayak di 4% itu dengan direndam selama 24 jam, eh, ikatan kimia primernya jadi degrade. Degrade itu terurai. Ya, nah sementara untuk pewarnaan seperti tadi Pak Imam kita kendaki ada warna putih, biar nanti pada saat proses membuat kertas juga bening. Nah itu yang saya ujikan di 3%. Itu lebih optimal. Nah sementara untuk proses yang lain itu nggak optimal karena pada saat kita tambahkan atau dikurangkan, kalau dikurangkan jadi coklat Pak. Ya betul tadi bahwa yang lebih putihnya itu di optimal di 3%. Nah sementara untuk ijuk, ijuk itu karena dia ligninnya dominan, ijuk itu kan hitam ya. Nah, kalau kita untuk pewarnaan itu, saya coba tapi saya tidak terlalu dalam sampai mendapatkan warna yang lebih bening dari ijuk. Itu saya dapatkan di 4 sampai 5% NaOH-nya itu eh, lebih cerah, bukan cerah maksudnya putih. Kalau ijuk belum saya dapatkan warna putih, tapi yang dapat itu di sabut kelapa. Sabut kelapa itu saya proses menjadi kertas juga, itu bisa di angka di 5% NaOH-nya. Tetapi tanpa perlakuan panas, Pak. Karena di dalam perlakuan NaOH itu ada tanpa panas, ada dengan panas. Maksudnya dengan pemanasan, bantuan temperatur, ada enggak. Nah, kalau kita di dalam serat kan eh, sensitif dengan temperatur. Maksudnya dengan diberikan perlakuan temperatur bisa saja degrade. Degrade itu rusak ikatan primernya. Nah, sementara kita kan nggak mau merusak. Kita hanya rusak ikatan sekunder gitu, Pak Dik. Oke, Pak Irwan, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Najwa ya, mahasiswa teknik mesin. Pertanyaannya adalah, dalam proses pengolahan serat hayati dari tumbuhan menjadi produk tekstil, jelaskan proses tersebut dan berikan contoh bahan kimia yang digunakan dalam proses tersebut. Mungkin tadi udah sebagian dijelaskan ya. Iya, dalam tahapan yang tadi non-woven, mulai Ya. dari preparasi, kemudian kita bitter, dibuat bubur kan di bitter, kemudian di soft opening, kemudian kita cetak di sheet mesin, baru kita press dan kita dinginkan. Nah, untuk menggunakan zat kimia di dalam proses nggak terlalu banyak. Kimia juga ini natural itu NaOH. Sebenarnya NaOH itu Pak Diki bisa diganti dengan beberapa zat yang alami, tetapi ini saya belum bisa menyampaikan ke publik karena ada lagi pengajuan paten, teman-teman lagi pengajuan paten di lab sebelumnya itu belum bisa saya publikasi karena mereka lagi pengajuan untuk mekanisme tidak menggunakan bahan kimia dan ini lagi pengajuan paten, jadi saya keep dulu penyampaiannya. Intinya ada kimianya NaOH ya, untuk saat ini masih itu yang dipakai. Ya, ya. Oke, Pak Irwan. Dua lagi nih Pak Irwan. Ya, mangga Pak. Mudah-mudahan 5 menit bisa terjawab ya. Ini dari Pak Indra ini. Bagaimana keberlanjutan pemanfaatan serat hayati dibandingkan dengan serat sintetis? Keberlanjutannya Pak Irwan. Nah, kalau untuk serat hayati pasti bisa kontinu kan, Pak, Iya. karena kan kita tanam. Nah, serat hayati kayak rami itu 2 bulan Bapak Ibu sekalian kita bisa panen. Dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan 10 ton. Nah, coba dibayangkan 10 ton, 3 bulan bisa panen. Dan itu kayak dolar itu lewat, Pak, Bapak Ibu. Cuma saya kan nggak ada tanah nih. Kalau ada tanah di Purwakarta, saya mau coba-coba tanam tanam rami dan kita produksi bareng-bareng. Nah, Bapak Ibu yang punya tanah, coba tanam rami menghasilkan, Pak. Itu dolar-dolar yang bisa kita konversi ya, Pak Diki gitu. Kemudian untuk ijuk mungkin dan sabut kelapa memang metode dan mekanismenya ini butuh waktu yang lama dan juga mendapatkannya juga agak tidak simpel. Tetapi kalau rami itu lebih simpel karena dari batang dipanen itu ditebang dan bisa lagi muncul lagi batang lagi. Nah, beberapa kali baru kita bisa perbaharui atau kita tanam yang baru bibitnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi menghasilkannya tentunya kontinu. Keberlanjutannya Pak pasti lebih bagus dibandingkan sintetik. Sintetik kalau habis minyak bumi nggak ada. PP, PE, PET mungkin Pak teman-teman di tekstil pasti paham. Itu kan dari bahan minyak bumi proses sampingan. Nah, kalau itu habis dan nggak ramah lingkungan karena ada CO2 yang dihasilkan dan dalam prosesnya butuh biaya banyak dan panjang. Tentunya itu kelebihannya dari serat alami. Oke. Ya, Eh,
Pak Indra, ada lanjutan pertanyaannya atau gimana Pak Indra? Cukup mungkin ya. Pak Diki. Oh, siap Pak Indra. Masih kembali. Oke, satu lagi Pak Irwan. Tolong ini mungkin 5 menit bisa lah. Dari Pak Hadi nih. Apakah ada kelemahan dalam hal biodegradabilitas ya atau penurunannya ya secara biologinya kertas yang dihasilkan dari serat rami dibandingkan serat kertas dari kayu? Mungkin dari kayu kan itu bisa rayon ya, bisa eh, yang lainnya mungkin ya. Salah satunya rayon Pak Irwan ya Iya. dari kayu itu. Kemudian bagaimana reaktivitas kimia serta serat rami maksudnya ya, serat rami terhadap bahan kimia pemutihan dan pengawetan dibandingkan serat kayu. Bisa Eh, dipahami Pak Irwan? Bisa Baik, ya bisa ditangkap? dipahami Pak, bisa. Terima Nah, kasih satu lagi, Pak. ada ini pertanyaannya 3 sekaligus nih, Pak Hadi. Apakah ada resiko reaksi samping yang dapat mempengaruhi kualitas kertas tersebut? Oke, saya bertahap satu-satu dulu Ya, Pak satu, Diki. satu dulu aja Ya. itu. Oke, untuk menghasilkan serat tadi, yang mana dari dibandingkan serat rami dengan serat kayu, lebih dipertimbangkan dari prosesnya Bapak Ibu sekalian. Karena di dalam serat tadi, tumbuhan itu ada 3 komponen utama yang paling penting. Selulosa, hemiselulosa, sama lignin. Nah, kenapa kayak rayon itu kemudian ada rami? Nah, ini kan dominan yang dipertahankan dominan sifat apanya? Selulosanya. Kemudian apakah karakterisasinya dominan lignin atau hemiselulosa atau ini tiga ini perbandingannya 1:1 persentasenya maksud saya. Nah, kalau ini kan beda karakteristik, akhirnya berdampak kepada apa? Kualitas tadi. Bagaimana reaktivitas kimianya, kemudian bagaimana dampaknya terhadap pemutihan, terhadap warna. Kalau kita melihat dari perlakuan berarti perlakuan kimia yang dilakukan terhadap serat. Karena serat itu berbeda Bapak Ibu. Dari tempat kita tanam, kemudian caranya, apatah lagi jenis tanamannya. Tadi dari kayu, apalagi dengan rami beda. Karena ada serat kasar, kayu itu seratnya kasar. Kemudian kalau rami itu halus. Kemudian kandungan dalam struktur dominan kan itu lignin kalau kayu. Sementara dominan dalam rami itu dominan lebih unsur awalnya itu adalah selulosa. Nah, perlakuan untuk kita berikan treatment di perlanjutan untuk dibuat produk ini akan berdampak. Dampaknya apa? Diberikan perlakuan yang berbeda, pasti hasilnya juga berbeda. Contohnya perlakuan NaOH. Kita bareng-bareng NaOH kayu sama serat rami, tentunya akan memberikan dampak hasil nanti keluaran yang berbeda. Tetapi ini ada namanya optimalisasi, harus dicari di posisi mana yang paling optimal untuk rami. Tadi saya sampaikan di 3%, tapi kayu terus terang saya belum pernah pengujian Pak Diki. Pengujian kayu karena memang untuk kayu kan juga besi malakama ya, kayu apa? Ini juga kayu, kayu apa yang kita mau buat, jenis kayu itu. Jangan salah Bapak Ibu, jenis kayu itu bergantung dari hasil seratnya juga sangat mempengaruhi kayu apa, kemudian ditanam di mana, itu akan mempengaruhi kualitas dari serat. Jadi sehingga apa pasti berdampak ke kreativitas reaktivitas terhadap bahan kimia tentunya juga iya, dan tentunya juga dampak samping risikonya. Tentunya kalau dia bahan-bahan kayu itu membutuhkan bahan kimia yang cukup tinggi seperti kayu dalam pengolahan, maka tentunya ke lingkungan. NaOH kan kalau dibuang ke lingkungan juga perlu adanya penanganan khusus sehingga tidak merusak lingkungan. Nah, begitu juga untuk kualitas kertas. Kalau kita tidak memberikan perlakuan, contohnya perlakuan kimia, maka kualitas kertasnya mungkin kurang bagus. Contohnya menahan tinta tidak bagus. Kenapa sih Bapak Ibu kertas itu bisa menahan tinta? Karena di pori-pori kertas itu ada ruang kosong yang bisa dimasukkan zat-zat tambahan adaptif namanya. Sehingga pori-pori itu menampung tinta, sehingga pada saat kita menulis tinta itu nggak tembus atau nggak terbuang atau nggak tembus ke belakang, dia ditampung di situ. Nah, kapan dia bisa? Ya itu tadi kemampuan daya serap ada di situ, kemampuan uji reaksi ability untuk biodegradable, kemudian hidrofilik dan hidrofobiknya harus diujikan
kemampuan daya serapnya air berikatan dengan air sehingga kita bisa apakah ini layak untuk jadi kertas tulis atau enggak. Itu sih mungkin Pak Diki. Ya, oke. Oh, Pak Hadi, ada ini pertanyaan lanjutan? Siap, cekap. Siap. Jelas. Terima kasih. Aturun Pak Hadi. kasih Pak Hadi. Ya. Oke, mungkin karena waktunya Pak Irwan, karena waktunya udah melebihi ini. Saya bacakan dulu kesimpulan bisa Pak Diki. Oh, siap, Mangga. Oke, Silakan. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya di akhir pertemuan. Saya ingin share terkait kesimpulan yang bisa diambil dari pertemuan ini. Eh, apakah terlihat Bapak Ibu? Ya, terlihat Pak Irwan. Terlihat, Pak. Kesimpulannya dan saran yang bisa kita ambil dari pemaparan hari ini bahwa potensi serat hayati Indonesia itu sangat besar. Kita perlu memahami itu sangat besar sehingga peluang dapat dijadikan untuk produksi serat hayati itu tentunya sangat tinggi untuk di berbagai industri untuk menghasilkan bahan baku. Bahan baku itu belum jadi, pasti Bapak Ibu lebih paham. Kemudian produk setengah jadi dan produk jadi. Oleh karena itu potensi yang besar ini hendaknya kita manfaatkan dengan baik sehingga serat hayati Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Karena sayang kalau tidak termanfaatkan dan ini kita sebagai Sivitas Akademika DSTT harusnya menjadi pelopor kita bareng-bareng mari menyadarkan ke masyarakat kita bahwa banyak sebenarnya potensi itu karena pengangguran kita cukup banyak bahkan dari mahasiswa sendiri kita hasilkan generasi yang harusnya menjadi entrepreneur, pengusaha, potensi-potensi itu banyak kita coba olah sehingga apa ketergantungan terhadap impor bahan baku dan juga untuk ke depan bahan-bahan industri seperti pakaian bukan lagi dari sintetik Bapak Ibu karena tidak ramah lingkungan. Mungkin dari serat hayati kita akan lebih mahal dan juga akan terbantu masyarakat petani dan tentunya diberdayakan lahan-lahan yang tidak terberdayakan terolah saat ini. Demikian untuk saat ini yang bisa kami sampaikan ada yang kurang, mungkin ada hal-hal yang tidak baik yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Irwan, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Irwan bisa menjadi motivasi, terutama untuk yang mau meneliti tentang serat ya, karena ini potensinya sangat besar ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi dan sangat bermanfaat untuk riset selanjutnya bagi yang mau riset di dalam area tersebut gitu ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir di acara ini. Eh, Mari kita bacakan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin atas selesainya Alhamdulillahirrahmanirrahim. apa namanya acara ini. Jadi saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada Ada sisi kekurangan. foto, Pak. Oh ya, dipoto dulu ya. Kita Apa foto Diki dulu. lupa? Lupa. Silakan Pak Rizky dipoto Pak Rizky. Bapak Ibu boleh eh, dibuka itunya. Kameranya. Kameranya bisa dibuka. Diaktifkan. On. Pak Rizky, silakan di ini dipoto. Sudah Pak Rizky? Nuju nu dicanda heula kamerana. Oh, teu kedangai kamera eta. Nya nyisiran lah pada dek. Sok pada deh nyisiran heula. Perantas Pak Rizky? Halo, ada suaranya nggak? Oh ada. Ada. Sok silakan. Udah masuk, Pak? Udah? Oke ya. Ter, berikan senyum terbaik. Iya. Tar- print screen.
Berarti berapa slide ya ini? Ada dua ya. Bentar ya. Satu, dua, bentar ya. Tiga. Sekali lagi ya. Ya, Boleh, silakan. Bu. Pak, Bu. Ini di save dulu. Picture. Gagal. Oke, bentar ya. Satu kali lagi. Yang ini pada op ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Izin Bapak Ibu. wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Izin lip. Oke Pak, makasih. Izin live ya. Enggak, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, enggak.